Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pada sesi yang ketiga ini, video yang ketiga ini, yaitu tentang pengertian bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan? Jadi bilangan pecahan itu adalah A per B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, A disebut pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Sebagai representasinya, coba perhatikan lagi. Pada gambar di sini, ini adalah satu buah dibagi menjadi 4. Berarti yang di warna biru adalah representasi dari 1/4. Yang gambar segitiga juga 1/4, karena satu bagian dari keseluruhan 4. Yang ketiga, berapa nak? Dibagi berapa? 6. Jadi 2/6. Boleh nggak kita nyatakan dalam 1/3? Boleh ya? Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian lihat di buku paket. Nanti kalau ada yang masih bingung, boleh tanya dengan Bapak. Lanjut untuk ke pecahan senilai. Pada pecahan senilai ini, lihat gambar. Semua gambar ini adalah sama besarnya. Bedanya kalau di sini, yang pertama dibagi 2, yang ini dibagi 4, yang ini dibagi 6. Sehingga dia ini menjadi 1/2 warna kuning. Kalau ini menjadi 2/4. Kalau yang ini menjadi 3/6. Tetapi nilainya anak-anakku sama, yaitu sama-sama setengah. Jadi ini misalnya kalau ini kita bagi 2, maka 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Kalau ini kita bagi 3, maka 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sehingga dapat dikatakan setengah senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6. Yang membedakan hanya penyebutnya. Sebagai contoh, misalnya ini pecahan senilai ya. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka pecahan A per B itu ekuivalen atau senilai dengan C per D. Jika A kali D sama dengan C kali B. Kalian mungkin masih ingat perkalian silang. Bapak beri contoh saja. 2/3 sama dengan 4/6. Kita kalikan silang, 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Maka pecahan 2/3 akan senilai dengan pecahan 4/6. Masuk materi berikutnya, yaitu membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut. Sebagai contoh, Bapak ambil, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Ini bisa kita samakan penyebutnya dahulu, nak. Baru nanti kita lihat pembilangnya. Penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK yaitu 12, sehingga pecahan 3/4 dan 2/3 secara berturut-turut senilai dengan 9/12 dan 8/12. Setelah kedua penyebut sama, dengan mudah kita menentukan bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Kita hanya tinggal lihat pembilangnya saja. Nah, dari situ kita bisa mengatakan, dengan kata lain, 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh lain, bilangan manakah yang lebih besar antara 2013/2014 dengan 2015/2016? Kalau kita mau menyelesaikan dengan cara pertama tadi boleh, tetapi cara tersebut kurang efektif. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Kalian perhatikan yang Bapak contohkan ini, yaitu dengan cara memisalkannya. Nah, kita dapat memisalkannya, misalnya setengah lebih kecil dari 3/4. Kita identikan dengan soal tadi, nak ya. Terus 2/3 lebih kecil dari 4/5. 3/4 lebih kecil dari 5/6. Dengan alasan-alasan yang kalian bisa lihat di video ini. Dengan mengamati pola tersebut, maka kita bisa langsung menebak bahwa 2015/2016 itu lebih besar dari 2013/2000. Baik, tibalah saatnya kita mengerjakan latihan soal. Nah, ini menjadi tugas kalian untuk
sesi 1 pada pertemuan 3. Ada 4 soal ya. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua nanti pilihan ganda, yang kedua lagi adalah juga esai. Nah, untuk esai ini kalian isi kalau bisa dengan alasannya, nah ya. Nah, yang nomor 2 ini yaitu untuk mengurutkan bilangan pecahan, ingat dari yang terbesar. Selamat bekerja, Bapak tunggu ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.